Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? I hope you are all in good condition so we can learn English for today. Chapter 5 for 7th grade. People around us. Kita akan belajar people around us, orang sekitar kita. Yang pertama kita pelajari adalah tentang family members, anggota keluarga. Di dalam, kalau kita membicarakan keluarga, akan ada dua, yaitu nuclear family, keluarga inti, sama extended family, dan juga kita akan belajar in-law relationship. Jadi ada yang saudara keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga yang terikat dalam pernikahan. Let's talk about nuclear family. Ya, pada family member secara inti, keluarga itu terdiri dari dua, ya, father and mother, sama children, ya. Father and mother itu father bapak, mother ibu, dan mereka sering di dalam Indonesia disebut orang tua. Orang tua dalam bahasa Inggris disebut parent, orang tua kita maksudnya, ya, yaitu father and mother. Dan kita juga akan mengenal istilah husband and wife. Husband berarti suami. Ibu kita menyebut ibu kalian menyebut ayah kalian dengan sebutan husband atau suami, dan bapak kalian, ayah kalian akan menyebut ibu kalian dengan kata wife, istri, dan mereka disebut spouse, yaitu pasangan. Nah, children itu terdiri dari son and daughter. Son, anak laki-laki, yaitu a son, seorang anak laki-laki, a daughter, seorang anak perempuan. Nah, kalian punya saudara perempuan, disebut sister. Sister berarti saudara perempuan. Kalau brother berarti saudara perempuan, saudara laki-laki. Brother, saudara laki-laki. Nah, antar saudara laki-laki dan saudara perempuan ini disebut sibling, ya. Sibling itu keluarga, ya. Sibling itu keluarga, maksudnya saudara yang terikat darah, maksudnya saudara, ya. Setelah kita membicarakan nuclear family, ya, tadi dapat kosakata father and mother, parent, husband, wife, son, daughter, brother and sister, juga ada sibling, ada spouse. Nah, kita akan lanjut kepada extended family member, yaitu keluarga besar lah. Kita terjemahkan keluarga besar. Keluarga besar tentu akan dipimpin oleh seorang grandfather, kakek, and grandmother, nenek. Dan mereka sering disebut grandparent. Grandparent artinya orang tuanya orang tua kita, ya. Dan akan ada paman, ya, uncle and aunt, bibi. Ini adalah family tree, ya, pohon keluarga. Kalian akan menemukan nephew and niece dan juga cousin. Masih extended family member, Bapak akan menjelaskan tentang nephew and niece. Kenapa harus dijelaskan? Kadang kalian juga bingung untuk menentukan nephew and niece ini. Dalam bahasa Indonesia juga kadang banyak yang kebingungan, ya. Terutama dengan istilah sepupu dan istilah keponakan. Jadi begini, ibu kalian punya anak kalian, paman kalian dan bibi kalian punya anak. Nah, mereka menyebut ke kalian itu nephew, keponakan laki-laki. Jadi bibi sama paman kalian menyebut kalian nephew, keponakan laki-laki. Dan untuk yang perempuan, niece, keponakan perempuan. Begitu juga ayah kalian menyebut ke anak dan anak dari bibi dan
paman kalian dengan nephew dan niece. Sedangkan kalian dengan anak paman itu cousin. Jadi dapat kosakata baru lagi, yaitu kalian di kosakata aunt, uncle, nephew, niece, dan cousin. Bapak ulangi, di extended family ini ada grandparent berarti kakek dari orang tua dari orang tua kalian, grandmother, nenek, dan father bapak, relative bapak tambahkan itu saudara, uncle, paman, aunt, bibi, cousin, sepupu, anak-anak dari paman atau dari bibi kalian, itu ke kalian nyebutnya sepupu. Dan nephew artinya keponakan, ya. Nephew keponakan laki-laki, niece keponakan perempuan. Nah, ada juga keikatan family ini karena pernikahan. Jadi disebutnya in-law relationship. Ya, keluarga karena terikat oleh pernikahan. Hubungan karena terikat oleh pernikahan. Di dalam member of the family yang dilalui dengan marriage in the family disebut in-law, di in-law itu ada father-in-law, ayah, bapak mertua, mother-in-law, ibu mertua, son-in-law, menantu laki-laki, son-in-law, menantu laki-laki, daughter, menantu perempuan. Ada juga brother-in-law. Brother-in-law ini berarti saya menikah dengan istri saya. Istri saya punya adik laki-laki. Maka saya menyebut ke adik laki-laki dari istri disebutnya brother-in-law, ipar laki-laki. Istri saya punya adik perempuan juga ternyata. Jadi sister-in-law, ipar perempuan. Begitu sebaliknya istri saya ke saudara-saudara saya, ya. Yang laki-laki disebut brother-in-law dan sister, dan yang perempuan disebut sister-in-law. Kemudian jika kalian ditunjukkan foto family members, nah biasanya akan ada pertanyaan, ya. Which one is the father? Which one is the mother? Which one is the son? Which one is the daughter? Jadi, which one ini adalah pertanyaan yang mengharuskan kita untuk memilih, ya. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesianya, ya. Which one, yang mana salah satunya, ya. Yang mana ayah kalian, yang mana ibu kalian? Which one is the mother? Which one is the son? And which one is the daughter? Yang mana saudara anak laki-lakinya. Nah, ada sebuah percakapan. Kita simak dulu percakapan ini. Do you have any sister? I don't have any sister. Do you have any brothers? Yes, I have 3 brothers. How about you? I don't have any brothers, but I have 2 sisters. Dari percakapan ini, kita menemukan kata do sama have. Mari kita bicarakan hal tersebut, yaitu asking for and giving present using have. Kita membicarakan menanyakan dengan for dan memberikan informasi dengan have. Kalau kita bertanya menggunakan have, maka do you have any sister? Jawabannya I have 2 sisters umpamanya. Kalau tidak, I do not have. Jadi, untuk pertanyaan ini, bila positif, I have cukup. Kalau negatif, jawabannya I don't have atau I do not have. Nah, dan seterusnya. Contohnya, do you have any children? Yes, I do. I have 1 children. Boleh. Do you have any nephew? No, I don't have. No, I don't. I don't have any nephew. Contohnya. Does he have any son? Yes, he does.
Does he have any son? Yes, he does. Ya. Kalau no, no, he doesn't. He does not. Does he have any brother? No. She doesn't. She doesn't any daughters. Kalau dia ternyata punya, yes, she have. Jadi nggak usah pakai does lagi. Atau yes, she does. Cukup. She have any daughter? Ya. How many brother do you have? I have 2 brother. Ini jawabannya. Coba kita artikan. Do you have any children? Apakah kalian punya anak? Yes, I do. Ya, saya punya 1 anak. Do you have any nephew? Apakah kalian punya ponakan laki-laki? Tidak, I don't. Saya tidak punya ponakan laki-laki. Does he have any son? Yes, he does. He have 5 sons. Dia punya 5 anak laki-laki. Does he have any brother? Apakah dia punya kakak? Apakah dia punya saudara laki-laki? No, she doesn't. Oh, dia tidak punya. She doesn't have any daughter. Dia tidak punya saudara perempuan. Ini harusnya brother ya, bukan daughter. How many brother do you have? I have 2. Berapa kamu punya saudara laki-laki? Saya punya 2. Oke, yang perlu diingat juga, di dalam buku kamu ada you should know, di situ ada regular, irregular, yaitu kita membicarakan antara singular dan plural. Kalau kita berbicara singular dan plural, singular berarti tunggal, plural jamak. Itu ada 2 kemungkinan dalam bahasa Inggris, yaitu regular, irregular. Yang regular itu tinggal tambah s aja ya di belakangnya. Umpamanya one sister. Karena 2 sisters ya. Karena sisternya lebih dari 2, lebih dari 1, maka di sini 2 sister ada s di belakangnya. Di belakang sisternya ditambahin. One brother. Kalau 3 brothers, maka ada s di belakangnya karena lebih dari 1. Dan seterusnya. Sedangkan irregular maksudnya singular dan pluralnya beda ya. Kalau singular one child, seorang anak, pluralnya 2 children. Kenapa nggak pakai s, child gitu ya? Itu sudah ada di kamusnya. Bisa dilihat di kamus ya. Child. Ternyata kalau ininya children. Karena ini tidak biasa. Kalau yang biasa tinggal tambah s aja yang regular. Irregular tidak biasa gitu ya. One man, 4 men ya. Sama halnya dengan yang ketiga ya. Dan sampai sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan dengan masih dalam people around us, tapi kita akan membahas orang-orang di sekitar kita di luar keluarga. Oke. Diingat-ingat lagi kosa-kosa katanya. Nanti insya Allah setelah menyimak, Bapak akan berikan catatan-catatan yang kalian bisa catat, atau kalian catat saja di sini, terutama tentang nephew, niece, dan cousin itu kadang suka tertukar ya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.